Kita sampai kepada tokoh yang fenomenal, yang dia punya manhaj, satu manhaj yang disebut manhaj al-muhasabah. Manhaj apa? Al-muhasabah. Sayangnya hari ini orang bermuhasabah tidak punya sanadnya. Padahal itu ada sanadnya. Ya. Hari ini orang buat mabit terus buat muhasabah, tapi tidak bersanad. Akhirnya muhasabahnya yang penting bisa nangis saja. Padahal muhasabah yang penting bukan nangis, tapi kesadaran. Ada orang dia nggak nangis tapi dia sadar, itu lebih baik, itu lebih kekal. Ya, ada yang nangis, banyak. Coba lihat, tanya ke Buya, yang datang ke kita nangis biar. Giliran gurunya dibully dikit kabur. Ya, nggak kuat berjuang bersama gurunya. Kuatnya cuma untuk indah-indah. Kalau gurunya dipuja-puja orang, bersama gurunya. Kalau gurunya lagi ditinggalin orang, nggak kuat dia bersama gurunya. Ya, padahal guru itu dalilun ilallah, jalan penunjuk kepada. Kalau dia tinggalkan itu kan meninggalkan dalil kepada Allah. Jadi ketika kita ini digoncang, baik hubungan pribadi, hubungan sosial bersama guru, itu cuma ngecek aja. Kita bisa nggak membedakan urusan duniawi dengan urusan rohani? Ya. Oke, kita buka halaman 21. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haris Al-Muhasibi, beliau wafat 243 Hijriah, 2 tahun setelah Imam Ahmad bin Hanbali, ya. Wa minhum Abu Abdullah Al-Harith bin Hasan Al-Muhasibi min ulama'i masyayikhil qaum bi ulum al-zahir wa ulum al-muamalat wal isyarat. Di antara para sufi dari kalangan salafus saleh adalah Imam Abu Abdullah Al-Harith bin Asad Al-Muhasibi. Kenapa disebut muhasibi? Dia bermuhasabah setiap malam, ya. Min ulama'i masyayikhil kaum di situ sufi, adalah ulama masyayikh sufi yang mengerti ilmu zahir, ilmu muamalat, ilmu isyarat. Dan dia punya kayak kota kepekumbuh gitu ya kan ya. Kayak kota Tuban gitu enggak. Itu kota di kabupaten Baghdad itu setara dengan New York hari ini. Kebayang nggak? Semua barang ada di situ, maksiat ada di situ, hikmat di situ, makrifat di situ. Orang zalim ada di situ, orang adil di situ. Itu Baghdad zamannya. Jadi orang kalau datang ke Baghdad itu langsung dijamin keamanannya. Maka disebut Darussalam. Ya, dibangun oleh pemerintahan Abbasiyah yang memindahkan dari Damaskus. Damaskus itu kota orang Romawi yang ada di Suriah. Makanya namanya pakai Damaskus. Kalau bahasa Arabnya kan Dimashq. Ya. Pimpinannya dulu Heraklius. Dan kemudian di zaman Sayyidina Ali itu tempat dikuasai oleh Muawiyah, ya. Tapi nggak ada nama Muawiyah kan ya? Muawiyud gitu nggak ada kan? Wa min ahli Basrah, tapi dia bukan orang Basrah. Dia bukan orang Baghdad, dia orang Basrah. Tahu Basrah? Di mana Basrah? Ya, timur apa selatannya? Ya, selatan Baghdad atau timurnya Baghdad? Bawahnya jauh sekali itu. Ya, kita kesampaian nggak ntar itu di itinerarinya? Basrah. Mantap. Di situ ada Sayyidina Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri lahir di Madinah, tapi dia mengikuti guru-gurunya kalangan sahabat di Basrah, menjadi ustadz di Basrah. Kenapa dia pilih Basrah? Karena Kufah, kota Sayyidina Ali, udah jadi kota fitnah setelah beliau meninggal. Maka dia hijrah ke Basrah. Jadi kalau ada orang Basrah ketemu orang Kufah, apa kata dia? Akufiyun ente. Itu maksudnya kamu orang suka gosip ya, orang suka hoax. Jadi orang Kufah itu dulu kota hoax. Kota hoax. Ya, kayaknya seperti kayak kota Jakarta hari ini lah ya. Jakarta itu kan hari ini jadi kota hoax. Mantan menterinya terima hoax kan.
Mata bi Baghdad sana 43 wa 200, ya, wafat 243. Untuk apa kita tahu tarikh wafat? Tarikh tahun sejarah, supaya kita tahu nih orang hidup tahun kapan, masa apa, pemerintahan siapa, kok bisa dia sebijak itu. Atau ada dia melarang sesuatu atau nyuruh sesuatu, kita tahu alasannya karena apa. Contoh, di masa Bani Umayyah, itu para ahli hadis bilang, la tatruku babal umara, jangan kamu datang ke rumah pengusaha. Gimana? Apakah itu berlaku pada Ibnu Syihab Zuhri? Ya, Ibnu Syihab Zuhri ada di istana. Tanpa dia nggak ada Sahih Bukhari hari ini. Ternyata zaman itu ahli hadis yang dia berseberangan politik, dia melihat kalau ada orang masuk ke istana, itu akan mencoba menjilat ke pemerintah, lalu memutar balik hadis. Jadi tidak semua orang yang dekat ke istana itu orang-orang yang jahat. Ya, insya Allah kita lihat ada beberapa ulama kiai, baik muda ataupun tua, dideketin oleh pemerintah atau dia mendekati pemerintah, kita doakan kolbunya kolbu bercahaya. Ya, dulu waktu Kiai Hasyim Muzadi ditanya, kenapa Anda aktif di pemerintahan, mendekati pemerintah? Jawaban dia, ya orang kayak kamu menjauh. Terus kalau dia nggak ditemenin, terus siapa kiai yang bersama dia? Ya udahlah, aku kayak aku aja katanya. Ya akhirnya itu terjadi ya. Jadi kalau ada riwayat-riwayat begitu, itu mesti dipahami secara massa, tidak semua ya. Kiai Ma'ruf Amin, wakil presiden, dia di lingkaran ring 1, ring 2. Apakah mengurangi keulamannya? Tidak. Kan ada yang ngomong gini, ini jamaah, ini katanya asu aja, tapi suul adab sama kiai. Udah tua, bini muda, masih nafsu sama jabatan. Itu orang asal ngomong aja. Ya, dia nggak tahu Sayyidina Utsman jadi khalifah umur 70. Umur berapa? 70, so, nggak ada masalah. Orang 70 kalau aktif berpikir, kurangi makan karbo, kurangan yang sehat, insya Allah aman itu. Ya, otaknya sehat. Kalau ingin bunuh orang tua, jangan aktifkan dia. Suruh aja duduk, sampai stroke dia. Pengajian, dia mikir, dia nulis, dia ngocehin, dia nonton berita terus bilang, apa ini berita ini? Nah, itu bagus itu. Otaknya jalan itu. Ya, biarin aja begitu. Jangan biarin otak dia tidur. Ini sekali nih tidur, otak kita bisa jadi mengkerut. Ya. Jadi kalau ini yang mudah-mudahan ini punya emak, punya bapak, punya kakek, suka ngomentarin berita, ngomentarin ustadz juga nggak apa-apa, biarin aja. Cuma kasih tahu, mak, jangan itu, aku terima ini aja. Siapa tuh nih wali gitu ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, beliau ini orang Basrah. Basrah itu kalau saya buat ilustrasi ya, ada Jogja, ada Basrah ya. Malang kali ya. Malang, Basrah gitu kali ya. Malang, anggaplah Malang kota politik. Kayak cocok sih ya. Kalau orang dari kota politik itu sikapnya agak lebih keras ya. Kalau orang dari kota santri dia agak lebih lembut. Atau seperti pendiri Muhammadiyah dan NU. Kenapa beda? Padahal gurunya sama. Di beberapa kitab ya, misalnya di Syarah Ihya-nya ada hadis ini. Asqalu ma yudha' fil mizan husnul khuluq ya. Asqalu, yang paling berat, ma yudha'u, yang diletakkan fil mizan, pada timbangan mizan, yang paling berat adalah husnul khuluq. Husnu, keindahan, kebagusan, khuluq, akhlak. Akhlak yang bagus. Husnul khuluq itu ada akhlak kepada makhluk, ada akhlak kepada khalik. Akhlak kepada Khalik ada yang berkaitan dengan akhlak terhadap sifatnya, ada afalnya, namanya. Makanya tadi kita bilang, jangan sampai buku wiridan, buku ilmu ditaruh di lantai. Ayo cek, ada yang taruh lantai? Ya, jangan sampai. Kenapa? Ada nama Allah di... Jika di kertas yang bendanya mati, kita hormati. Apalagi ulama yang di kolbunya ada nama Allah. Paham di situ? Ya.
Itu akhlak kepada Allah. Jadi akhlak kepada Allah salah satunya menghormati namanya. Oke, adab. Ini anggap ini kitab. Ini Quran. Boleh nggak saya duduk naruh gini? Boleh nggak gitu? Boleh gitu? Ini Quran anggap. Ya. Gimana cara? Oh, nggak bagus secara estetis. Gitu ya. Ini kan tebal, Ustaz. Ini kecil. Jadi ini taruh di atas biar indah di mata. Nah, ini orang tidak punya akhlak kepada nama Allah dan kalam Allah. Oke? Ini kan bukan Allah, ya bukan Allah. Ente juga bukan Allah. Nggak begitu. Di dalamnya ada nama Allah, maka kita wajib menghormati. Terus ada akhlak kepada makhluk. Makhluk ini ada sesama manusia. Manusia pun ada yang guru, ada yang kawan, ada yang saudara, sahabat, ya. Ada yang juga yang lebih kecil, ada yang barangkali setara, ya, seumuran. Ada juga akhlak kepada benda-benda, baik benda yang dianggap mati ataupun hidup. Seperti apa? Ekologi, lingkungan. Ya, kita mesti punya akhlak kepada lingkungan. Itu kalau orang buang plastik di tanah, itu berapa lama dia berancur? Ya, berarti orang nggak punya akhlak ke tanah. Ya, apalagi? Termasuk yang eksploitasi bumi, boleh, tapi zakatnya 20%. Ya, orang yang eksploitasi bumi, zakatnya 20%, karena dia nggak pernah menanam bumi. Kalau orang nanam padi, dia masih kena 5% atau 10%. Tapi kalau orang kerja, di kantor, dagang, 2,5%. Semakin banyak badan dan pikirannya berpartisipasi, semakin sedikit zakatnya. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Dan kenapa saya dan Buya-Buya setiap kali mau ngaji, kita mulai dengan suratul Fatihah. Sebabnya ini adab kepada guru. Dan guru paling mulia siapa? Rasulullah SAW. Belum lama ini ada orang Wahabi datang ke Indonesia, terus dia ejek orang Indonesia baca Fatihah. Terus dia bilang, nggak ada itunya. Dan sok-sok lagi, sok-sok kita ini takut terjebak kepada maksiat gitu. Ya salam. Dia lupa afdhalud doa alhamdulillah. Doa paling tinggi itu surat Al-Fatihah. Atau bacaan alhamdulillah. Kan maknanya dua itu. Apalagi? Ya. Bahwa hatta Syekh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Ibnu Taimiyah itu kalau ba'da subuh dia wiridan Fatihah terus nggak tahu udah berapa bacaannya. Khotam Fatihah. Dan itu disebutkan di dalam karya-karya Ibnu Qayyim. Ya, kalau kita sebut gitu karena muncul dari mulut kita, Bu, ya, nggak terima mereka. Dulu Abdul Aziz bin Baz mengkafirkan orang tawasul. Lalu ada orang ngajak dia diskusi, dia revisi. Bin Baz itu salah satu salafi yang munsif. Lalu dia mengatakan, oh enggak, saya keliru. Orang tawasul itu cuma khata, keliru. Tapi muridnya Saleh Fauzan itu masih mengkafirkan orang dengan kalimat orang tawasul itu syirik akbar. Syirik kan kufur, ya. Dan aneh kalau bilang ini syirik tapi orangnya tidak, itu aneh itu. Itu ambigu. Fi aqlihi syai'. Ya. Ada juga akhlak berbeda pendapat, ya. Kita nggak boleh maksa orang kan? Kita nggak boleh maksa orang beda pendapat sama kita. Mulai praktekkan kepada orang terdekat, pasangan, saudara, dalam semajelis. Nggak boleh maksa pendapat. Ya. Itu sebabnya di ribat dipelihara dinamika bertorikot. Jadi kalau ente tanya, torikot orang ribat apa? Jawabnya jangan satu. Kalau bulan puasa, suluknya dengan sanad torikot Naqsyabandi. Kalau bulan Muharram, pakai jalur samania Qadiriyah. Ya, itu mau apa lagi? Kalau bulan Rabiul Awal, nanti ada lagi. Ya, sabar ya. Nanti kita buka, ini kan belum. Nanti bulan Rajab ada lagi. Insya Allah. Insya
Insya Allah. Terus torikotnya apa? Lo kan disebutin barusan. Ya, kenapa torikotnya banyak nggak satu? Torikot artinya apa? Jalan. Kalau ke Jakarta dari Ciputat boleh lewat mana aja? Tol boleh? Lol boleh? Jalur itu boleh? Jalur apa? KRL boleh? Naik kereta boleh? Masa di bumi boleh pakai banyak jalan? Untuk Allah nggak boleh banyak jalan? Ya. Dari kita ke Sayyidina Muhammad itu banyak jalan. Dari beliau ke Sang Ahmad baru satu jalan. Paham? Jadi kalau orang bilang at-tariq ilallah wahid, itu tariqah Ahmadi. Bukan Ahmadi tariqah yang Ahmad itu sir Sayyidina Muhammad SAW. Tapi kita kepada Sayyidina Muhammad yang memimpin at-tariqah al-Muhammadiyah, syariah al-Muhammadiyah, itu mazhabnya banyak, tariqatnya banyak. Untuk tata cara sholat minimal 4 mazhab. Untuk tata cara zikir lebih dari 40 tariqah. Untuk akidah ada 2 atau 3 aliran. Untuk hadis banyak sekali mazhabnya. Ya, Bukhari itu bawa mazhab sahih, beda dengan mazhab yang Muslim. Itu mazhab juga. Oke? Ada adab berbeda pandangan. Nah, jadi diribat torikotnya torikot ikut Nabi Muhammad SAW. Ya, insya Allah. Wa min kalamil Harith al-Muhasibi. Jadi beliau ahli hadis juga ya. Di antara kalam beliau, qala bisanadi al-muttasil al-Imam Sulami wa bisanadi anil Harith al-Muhasibi. قال المحاسبة والموازنة في 4 مواطن. Muhasabah, apa arti muhasabah? Dari hasaba yuhasibu, menghitung-hitung diri. Apa kalau bahasa kerennya apa? Introspeksi diri, makan nasi di pagi hari. Susah banget introspeksi itu ya. Bahasa ringkasnya bahasa Indonesia apa? Muhasabah, memandang ke dalam diri, terus apa lagi? Atau mendata kekurangan diri, barangkali itu ya. Menghitung-hitung kekurangan diri itu muhasabah. Wal muwazanah, dan menimbang-nimbang. Apa arti muwazanah? Sebelum ditimbang oleh Allah di mizannya, timbang dulu diri kita di mizan kolbu. Ya, mizan kolbu kita, dia punya akal nanti bisa timbang-timbang. Dan mizan al-haqiqi asy-syariah al-Muhammadiyah. Timbangan tertinggi itu syariat Nabi Muhammad SAW. Terjadi debat antara Imam Asy'ari dan Mu'tazilah. Kata Mu'tazilah, timbangan itu pertama akal dulu, baru kitab dan sunnah. Nah, jangan sampai ini perempuan timbangannya adat, perasaan, masa lalu, jangan. Ya. Laki-laki timbangannya antara S1, S2, S3, jangan. Timbangan kita yang pertama Alkitab, summa as-sunnah, lalu ijma, qiyas. Ya, dan di situ tidak ada timbangan namanya perasaan. Oke? Nggak ada timbangan namanya persepsi. Nggak ada timbangan namanya penafsiran, nggak ada. Maka penafsiran tidak boleh dijadikan timbangan. Timbangan itu cuma satu. Asy-syariah al-Muhammadiyah. Syariat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Muhasabah dan muwazanah ya, itu dalam 4 ranah. 1, bainal imani wal kufur. Antara iman dan kufur. Iman itu hati percaya kepada apa yang dirasakan oleh sirnya. Bahwa sirnya percaya kepada, sirnya memandang Allah. Kolbu itu nggak mandang kecuali nama. Yang mandang kepada Allah itu langsung adalah ruh dan sir kita. Ya, jadi kalau kolbu dia terima rasa yang di dalam sir, pengalaman yang di dalam ruh, itu yang disebut iman. Ini definisi lain. Kalau versi ilmu kalam, tasdik fil qalb, ya. Kenapa disebut iman? Karena dia tidak menyaksikan.
Kalau dia menyaksikan, bukan iman namanya. Namanya syuhud, penyaksian. Oleh karenanya, kita ini dituntut imannya sampai ke bab syuhud. Maka kalimatnya asyhadu. Kalimatnya apa? Asyhadu, aku bersaksi atau aku menyaksikan. Mana yang pas? Bersaksi, oke. Aku bersaksi. Orang bersaksi, dia melihat atau tidak? Maka aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Itu kolbu. Kolbu dia tidak melihat, maka dia menyebut tiada yang disembah. Tapi kalau ruh dia nggak ngomong gitu. Apa kata ruh? Aku bersaksi bahwa aku bersumber darinya. Aku bersaksi bahwa tiadalah aku kecuali darinya. Itu persaksian ruh. Bahkan ruh itu bersaksi tiada kecuali dia. Tapi dalam syariat kalimat itu tidak ada. Itu bukan kalimat syariat. Itu syahadat rohani. Kalau syahadat syariat, dia melibatkan akal kalbu. Maka lafaznya asyhadu, aku bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak boleh kita mengatakan bahwa tiada yang wujud ini kecuali Allah. Itu persaksian rohani. Ya, jadi kalimat la maujuda harus tambahin bihaqqin. Tiada yang benar-benar wujud secara hakiki kecuali Allah. Kalau ada orang mengatakan la maujuda illallah fahuwa matlubun bil hujaj, ya, maka dia dituntut dengan hujah yang banyak. Kita bisa interogasi dia. Itu berbahaya kalimat seperti itu. Kita akan tanya, maksud kamu apa? Tidak ada. Ini wujud nggak? Itu wujud nggak? Ini Allah apa bukan? Akan begitu nanti. Kan ini bukan Allah. Ini Allah bukan? Ini cuma fi'il Allah, perbuatan Allah, bukan zat Allah. Ya, ya. Al-iman, jadi beda iman dengan imannya kolbu dengan ruh apa? Kalau kolbu persaksiannya kepada penyembahan yang berhak disembah. Kalau ruh menyaksikan asal muasal dirinya dari yang Maha Satu. Nah, kita lihat nih, iman kita mengkafir, antara iman dan kufur, pembatalnya apa? Jadi yang perlu dimuhasabah. Jadi muhasabah, muhasabah. Muhasabah ini ada 4 wilayahnya. Ada 4 yang mesti kita muhasabah. Kita timbang-timbang, jangan-jangan iman kita sudah gugur. Maka ditulis ini, iman, kufur. Hari ini, lebih banyak imannya atau kufurnya? Yang mana? Iman itu bisa batal. Nah, pembatal ini sehingga dia menjadi kufur bisa lewat qaul, kata. Ini perhatikan, pembatal iman. Kata. Kata apa? Kata yang menegasikan makna keimanan. Ya, saya kan dikafirkan orang waktu kita ngomong bahwa siapa yang dia sujud ke sesuatu, apakah itu Ka'bah, apakah itu fisik orang seperti Nabi Isa, dan dia di hatinya menyembah Allah. Walaupun kepalanya sujud ke tempat itu, dia kan gak dihitung sujud ke situ. Coba mohon maaf, antum ini pergi ke Ka'bah, itu sujud ke siapa? Kenapa kepalanya ke Ka'bah? Lebih mulia Nabi Isa apa Ka'bah? Nabi Isa. Apakah dengan begitu saya mengatakan bahwa nyembah Nabi Isa dalam pemaknaan ubudiyah? Tidak. Nggak begitu. Nabi Adam disujudi oleh malaikat. Apakah malaikat musyrik? Yang bilang musyrik syaitan, karena syaitan yang nggak mau sujud kepada, kata dia, ya Allah, kan aku hanya disuruh sujud kepada Engkau yang Maha Esa, ya. Padahal yang nyuruh sujud Allah yang Maha Esa juga. Ada yang lewat, tadi kata lewat perbuatan. Terakhir baru keyakinan.
Ini pertahanan terakhir. Jadi orang batal kalau keyakinannya rusak. Batal karena perbuatannya. Ya. Perbuatan yang mana? Kita sujud di depan berhala dan emang niat sujud kepadanya. Tapi insya Allah orang Islam nggak ada yang begitu. Ya. Maka Nabi mengatakan, bukan syirik yang aku khawatirkan. Yang khawatirkan cinta dunia. Ya. Kata-kata ini hati-hati. Hati-hati jangan sampai ada kata-kata yang mengingkari syariat. Kalau ada cepat-cepat muhasabah. Ya, jangan sampai amal kita gugur semua. Oke? Nah ini, maka yang di muhasabah apa? Bukan iman kufurnya, tapi kata-kata yang membatalkan iman. Perbuatan yang membatalkan keyakinan, persepsi yang nah ini. Ingin merasakan manis iman? Ya? Betul? Ingin merasakan manis iman? Betul, serius. Kayak orang belum merasakan manis iman aja nih, Buyan. Zaqa ta'amal iman man radiya billahi rabbah. Hadis Sahih Bukhari. Pasti merasakan manis iman orang yang ridho dengan Allah sebagai Tuhannya. Allah penentu takdirnya, Allah yang menentukan jalan hidup bagi dia. Ya. Mau dikasih senang, bahagia, bahkan ya orang tersayangnya diambil. Dia akan merasakan manis kalau ridho, ya. Dan hati-hati, banyak yang ditimpa musibah kehilangan orang tersayang, dia ingin masuk mendekat kepada Allah tapi terjebak kepada halusinasi, mendengar suara-suara anaknya. Terus ya, saya sudah banyak ketemu orang-orang begitu dan rata-rata yang kena perempuan. Rata-rata yang kena siapa? Perempuan. Akhirnya sekarang udah ada yang jadi Imam Mahdi perempuan, ya. Macam-macam lah, ya. Terus yang kedua apa? Baina sidq wal kizb, ya. Antara sidq, ini nulis enaknya pakai bahasa Arabnya. Sidq dan kizb. Sidq ini jujur, kesungguhan, kizb bohong atau kepalsuan. Kita ini kepada Allah, kepada Rasul, ini sungguh-sungguh jujur atau tidak, itu dimulainya dari berguru. Jadi kalau iman dan kufur, urusan kalbu kita dengan Allah dan Rasulullah langsung. Kalau sidq dan kizib, urusannya kita sama guru kita. Lalu baru sama saudara dan teman kita. Ini bukan urusan masalah duit, ya. Jujur, bohong. Ini pertama itu, apa kata Sya'rani? Ada murid sadiq, jujur, sungguh-sungguh, ada murid kazib di sini. Bergurunya udah sungguh-sungguh belum? Gimana? Ya? Bergurunya udah sungguh-sungguh belum? Halo? Jawabnya sedang berusaha gitu. Jangan langsung iya aja, emang udahan. Jangan bilang enggak juga, kan ada usaha. Ya? Sedang insya Allah, ya. Semoga semuanya kita menjadi murid yang shadiq. Murid yang shadiq itu zahir batinnya selaras. Ini diribat nguji muridnya nggak ngeri loh. Di beberapa majelis di luar ngujinya ngeri. Eksploitasi waktu, harta, itu banyak sekali. Itu cuma ujian dari guru aja. Dia tasdik nggak kepada gurunya. Ya syukur-syukur gurunya benar. Kalau gurunya nggak benar, udahlah hancur waktu, habis ruang, udahlah rugi waktu, rugi harta, dapatnya kebodohan. Jadi hati-hati benar berguru. Ya, kalau ada yang merasakan nggak nyaman ngaji di ribat, ya kasih tahu ke Buya, baik-baik Buya, saya udah nggak nyaman, udah keluar aja. Apa-apa kok. Buya kan nggak pernah nyari murid, kan nggak pernah. Ayo talqin sama aneh kan, Buya. Nggak ada Buya begitu, malah kita nolak-nolak orang talqin. Kenapa kami nolak orang talqin? Karena kami tidak merasa pantas. Cuma kalau emang udah berjodoh, gimana caranya? Ajak dia, cek sidik dan kizibnya. Jadi zikir ya hayu qayyum, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 40 hari. Itu cuma cek aja. Ini sodik apa kazib? Dia sungguh-sungguh, jujur, atau itu semangat palsu? Semangat karena viral. Karena lagi viral nih orangnya, terus udah kita kesana aja. Orang di kampungnya ada mursyid ditinggal.
Kita kan selalu menganjurkan kalau talqin zikir suluk di tempat kita ngaji, tempat kita tinggal, supaya nggak jadi beban. Ya, supaya apa? Oh, berarti Buya ini harus buka cabang banyak biar mereka pada talqin di sana semua. Insya Allah ya. Insya Allah. Terus yang ketiga, baina tauhid wa syirik, ya, antara tauhid dan tauhid. Ini daun tauhid ini. Tauhid dan syirik. Nah, mesti belajar tauhid syirik versi sufi itu lebih keren. Jadi kita kasih tahu nih para wahabi nih. Orang-orang tasawuf itu paling sensitif dalam bab syirik. Jangankan masalah kuburan, terbersit di sini sedikit saja dilihat orang, itu mereka kemudian langsung istighfar mungkin beribu-ribu. Jadi nggak usah khawatir, tidak ada amalia syirik dalam tasawuf yang bersanad kepada para imam-imam, itu nggak ada sama sekali. Ya, nggak ada sama sekali. Justru yang diajarkan tauhid kemurnian. Sedangkan tauhid yang Anda ajarkan itu tauhid akal-akalan. Uluhiyah, rububiyah, asma sifat itu akal-akalan Ibnu Taimiyah aja kan? Betul nggak? Pernah ada nggak di zaman Rasul? Makanya dia pakai akal, ya sampai dia akal aja. Bahkan diklaim, itu yang paling lucu. Jadi ada kun salafian alal jaddah. Apa kata dia? Ini adalah tauhidnya para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Gila. Jadi kalau Asy'ari, Bu ya, kita cuma berani sampai Imam Asy'ari. Kita nggak bilang tauhid Asy'ari itu tauhidnya Nabi, tapi kita mengatakan Imam Asy'ari meriwayatkan tauhidnya Nabi. Kita nggak berani bilang inilah akidah semua para nabi. Emang Nabi Asy'ari, Bu ya? Kan enggak. Nah kalau bagi mereka inilah tauhid para anbiya dan mursalin. Ngeri, Bu ya. Jadi nabi-nabi dahulu Wahabi, Bu ya. Begitu kan jadinya. Kun salafiyan alal jaddah itu kitabnya salah satunya. Itu mengerikan. Akuisisi kebenarannya gila. Tapi nggak apa-apa, silakan buktikan Anda benar. Ya, kita cek nanti ya di hadapan Allah aja deh, kan mereka sering ngancam-ngancam kita di hadapan Allah. Udah nanti tunggu aja. Kolbu siapa yang betul-betul ada syirik di kolbunya? Di dalam tasawuf, untuk bersihkan syirik di kolbu itu sampai ada kemakrifatan kolbiyah, sampai ada wiridannya, ada riyadhahnya karena bersihin kolbu. Nggak hanya sibuk ngurusin kolbu orang, ya. Maka antum gagal bertorikot, bertasawuf kalau masih sibuk dengan aib orang lain, ya. Cuma kita kan lagi disyirik-syirikkan orang nih, ya kita jawab dong, kita punya hak jawab. Yang keempat, ikhlas dan riya. Ar-riya, ya. Ikhlas dan riya. Kalau orang syirik khafinya hilang, syirik zahir nyembah berhala, syirik khafi itu yang terbersit di kolbu. Kecenderungan batin, niat-niat, itu syirik khafi. Itu hanya bisa dibersihkan dengan talqin taubat. Lalu zikir dan ma'rifat yang juga khafi. Ya, nggak bisa pakai baca kitab, ngaji kitab tuh nggak bisa. Ya, baca hizib bahar nggak selesai dia. Mesti zikirnya juga khafi. Oleh karenanya salah satu masterpiece-nya ribat ini adalah zikir khafi yang bersanad kepada Rasulullah SAW. Ya, minimal bersanad kepada Imam Salafus Saleh. Ya. Lalu kalau orang syirik khafinya sudah beres, berarti riya ini akan habis. Karena riya itu syirik khafi. Apa bedanya syirik biasa dan syirik khafi? Syirik biasa kafir, kalau syirik khafi kufur. Bisa bedain? Syirik biasa, syirik zahir, kafir. Kalau syirik riya, kufur. Kufur itu dia tidak murtad. Kalau yang musyrik tadi ini, dia kafir. Riya dan ikhlas. Kenapa dia terakhir nyebutin ikhlas? Karena puncak dari kehambaan adalah ketulusan murni. Ya, itu udah di atas mahabbah dan ridho. Kalau orang cinta masih ada maunya biar dia diturutin sama yang dicintainya.
Kalau ridho masih berusaha gitu menyamakan persepsi dia dengan yang dicintainya. Tapi kalau ikhlas, dia plong, dia menyaksikan semuanya perbuatan Allah SWT yang maha mencintai. Ya, apapun terjadi. Oke, nyambung? Mau pakai contoh? Mau pakai contoh? Waduh, berat contohnya, jangan deh. Ikhlas, mau dikasih contoh nggak? Nabi Ibrahim nunggu punya anak berapa tahun? 80 tahun lebih. Anaknya baru mau gede, Allah cek, tes, apakah Ibrahim betul Khalilullah atau Khalil Ismail. Khalil artinya apa? Kekasih, penyayang, ya. Ternyata dia betul-betul Khalilullah. Ketika Allah katakan, ambil anakmu, sembelih anakmu, ini perintah dari Allah, dia bisa bedain loh. Dia bisa bedain, ini wahyu dari Allah atau tidak. Ini juga jadi rumus. Bahwa semua wahyu tidak mesti dia bentuknya maslahat secara zahir. Secara apa? Dia maslahat kalau udah terjadi. Ya, kenapa? Nanti karena dia seorang rasul, dia dapat wahyu lagi di saat itu. Apa kemaslahatannya kepada beliau? Dibebaskan dari cinta keluarga, anak kepada cinta Allah. Nabi Yakub kehilangan Yusuf. Betul? Itu tahun pertama, kedua, ketiga sampai matanya buta. Itu datanglah Jibril. Ngasih teguran. Ya. Wahai Yakub, berhentilah menangisi anakmu. Itulah yang disebut ikhlas. Gimana? Kalau saya ingat anak saya masih nangis karena babnya baru ridho. Saya sendiri belum sanggup bab ikhlas itu secara mutlak, baru setengah-setengah. Maka kita bilang nih contohnya berat. Ya, saya baru sampai bab ridho. Ya Allah, aku ridho kau ambil anak. Ya, baru di bab itu. Ikhlas saya belum nyampe. Baru dikit-dikit. Lagi sedang belajar. Ya, semoga Allah izinkan. Bukan mukhlisin, tapi mukhlasin. Karena mukhlisin itu sulit. Mukhlisin itu kita berusaha tulus. Tapi kalau mukhlasin kita dibersihkan semulus-mulusnya oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Kita baca satu lagi ya. Ini paling penting. Ini penting untuk riyadhah dan mujahadah. Man ijtahada fi batinihi warathahu Allahu husna muamalatin fi zahirihi, husna muamalati zahirihi. Siapa yang bersungguh-sungguh mujahadah, melatih batinnya, Allah akan berikan kepadanya, Allah wariskan kepadanya. Kalau waris berarti dia pewaris. Pewaris berarti haknya mutlak nggak? Mutlak dia pewaris. Mutlak sini mutlak secara zahir ya. Husna muamalati zahirihi. Kebaikan muamalat pada zahir. Jadi perbaiki kolbu, Allah akan perbaiki zahir kita. Ya. Maka zikirlah di kolbu sebaik-baiknya, ma'rifatkan ruh kita sebagus-bagusnya, nanti zahirnya bagus. Ya. Contoh nih. Jadi kalau zikir itu jangan nanggung-nanggung. Zikir latifah, jangan nanggung-nanggung. Ya. Kalau orang nanggung-nanggung, dia akan sensitif. Jadi kami dulu lagi kholwat, ya, zikir lagi nanggung-nanggung. Terus tiba-tiba di samping saya main kresek. Ya. Di samping saya ini ngakunya tiap hari kasyaf. Tapi dia lataifnya lagi nanggung. Ada orang ngambil apa kresek-kresek, dia langsung gubrak itu lantai kayu kalau dipukul kenceng nggak? Ya, jangan berisik. Loh, ada orang zikir ngomong gitu. Itu di surau loh. Itu di mana? Nah, itu maka guru kita ngomong dulu, kebanyakan isim zat kurang sholawat. Akhirnya buru-buru, terlalu kenceng-kenceng. Ya, saya pun juga sama. Ya, mengalami hal yang sama.
Terus gimana? Kalau zikir kita kurang, tebuslah dengan sholawat. Nah, ini pesan Imam Mu'tazilah, asalkan kita nih ada target tiba-tiba kurang. Gimana cara menyempurnakannya? Harusnya nih 1000 lagi. Yaudah, sholawat aja dulu 10. Tapi dengan mendalam. Tiba-tiba ada panggilan kemana atau harus kemana. Gitu ya. Nanti dikodok lagi zikirnya. Insya Allah nanti kolbunya tambah mantap. Jadi baguskan kolbunya, nanti nafsiyahnya bagus. Ya, nanti nggak jadi sensitif. Ya. Jadi ada yang datang kepada saya, kenapa setiap kali ikut zikir Buya Aldo, jantungku dadaku sakit Buya, katanya. Kenapa tuh Buya? Ternyata dia cuma ikut zikiran Jumat malam, tapi tidak ikut ngaji ke rumah Buya, nggak ikut kajian Futuhul Ghaib, gitu. Kayak gitu contohnya. Ada lagi yang datang ke kita, terus dia maunya ngaji sama saya aja, mau Buya lain nggak usah. Kita bilang, mau ngaji dengan saya, dengan nafsu atau dengan ilmu? Bingung. Ya, kalau mau dengan ilmu, saya arahkan kepada para abuya. Nggak mau, ya sudah. Kalau nggak mau ngaji, ya usah. Ribat itu bukan ribat arazi. Ini ribat nuraniyah, jadi nur. Jadi kita berjamaah. Jadi sistemnya sistem jamaah. Jadi kalau ngaji ke buya-buya, itu sama dengan ngaji ke buya yang lain. Insya, dan coba buktikan. Sering buya itu mikir apa, mau ngomong apa, nanti disambung tanpa mereka pernah komunikasi. Coba lihat, itu nggak Buya? Nggak cocok logi. Emang cocok Buya? Nanti Buya Aldo ngomong apa, atau Buya Asfi ngomong apa gitu. Karena ar-arwah junudun mujannadah. Ruh itu dia sangat dekat sekali. Jadi bersihkan batin kita, zahir kita diselesaikan Allah. Wa man hasuna muamalatuhu fi zahirihi ma'ajuh di batinihi. Kalau selaras mujahadah zahir dan batin, warathahullahu al-hidayah ilaih. Allah berikan dia warisan hidayah yang lebih dalam lagi kepadanya. Ya, hidayah. Liqaulihi azza wa jalla walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya, siapa yang bersungguh-sungguh untuk mengenal kami, kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Subulana, lebih dari satu. Jadi banyak jalan, bukan satu jalan. Maka kita senang kalau ada orang buka majelis yang baru, kita senang. Kita senang kalau ada ustadz baru, ada ustadz ahlu sunnah yang baru, ada mursyid yang baru, kita senang. Kita nggak tersaingi. Kita tidak merasa kita ini kemudian diambil muridnya, enggak. Kenapa? Karena dakwah itu berat, kalau ada pendatang baru, beratnya dikurangi. Ya, jangan lakukan seperti kawan-kawan sebagian di luar, ya, ketika ada mursyid baru, dia terancam, dia takut nanti muridnya pindah. Ya. Yang lucu murid, belum diangkat jadi mursyid, udah ngerasa kita ngambil muridnya, itu lucu tuh. Ya. Kejadian juga tuh. Allahumma ya Allah, ya na'udzubika minal fitan. Lalu beliau tutup, al-ilmu yurithul makhafa, waz-zuhdu yurithul raha, wal ma'rifatu turithul inabah. Mau bahagia? Serius? Kenapa ribat itu rukun pertamanya al-ilmu? Ngaji. Karena ngaji yurithul makhafa, akan memunculkan satu ahwal di diri namanya hati-hati. Ya. Dan yang kedua, rasa takut, ya. Az-zuhdu yurithur raha. Kezuhudan, zuhud itu ada di khalwat, ada di suluk. Kita kalau suluk tidurnya di atas kasur yang tebal atau di atas sajadah. Gimana rasanya kemarin? Ya, wah yang belum rugi, ya. Bahwa tidur di atas kasur dengan tidur di atas sajadah, di bawahnya langsung kayu, itu nikmatnya sama aja. Sama aja tuh. Orang tertidur di mata, ngantuk. Hanya kita aja yang rewel, harus kasurnya begini. Aku gak bisa tidur kalau kayak begitu. Kita gregetan sama orang-orang begitu tuh, ya.
Kita coba juga beli yang katanya bagus-bagus itu ya. Katanya itu punggung enak, lah sama aja. Akhirnya tidur-tidur di bawah lagi. Ya, zuhud itu penyebab orang akan rehat kalbunya. Zuhud itu sederhana. Jangan ikuti lifestyle. Kalau ada, pakai. Kalau nggak ada, nggak usah juga jadi kepikiran. Ya, jangan menginginkan sesuatu yang tidak dibutuhkan. Inginkan yang dibutuhkan, jangan inginkan yang dimau. Itu zuhud. Zuhud ini ada zuhud dunia, ada zuhud akhirat. Ada zuhud rohani. Zuhud rohani tidak membayangkan makomat-makomat dan ahwal. Ya, tidak membayangkan keramat-keramat. Itu zuhud rohani. Zuhud akhirat tidak minat hatta kepada akhirat. Minatnya hanya kepada Rabbud dunya wal akhirah. Tuhan pemilik akhirat dan dunia. Mau rehat? Mau perasaannya senang? Jangan banyak kemauan. Jangan banyak. Termasuk kemauan ingin kasaf-kasaf. Itu bikin orang stres itu. Oh, si Anu bisa ngeliat ini, aku tidak. Kan zikirnya sama, lah kan beda. Ya, beda lah. Nah, itu zuhud juga. Itu zuhud yang kemudian dilupakan banyak murid ya. Mungkin semua pada zuhud dunia pada oke. Tapi zuhud bagian yang rohani gak banyak yang gagal. Dan terakhir, al-ma'rifatu turisul inabah. Kemakrifatan. Nah, kalau ilmu tadi pada akal, ya, pada kolbu, kalau ma'rifat pada sir, akan menginspirasi untuk inabah. Inabah itu kembali dengan kesadaran, berjuang dengan kesadaran. Jadi saya berharap ya para abuya ini sudah terbukti lah ya, beliau ini dengan kesadarannya berkhidmat. Semoga Allah istiqomahkan kita semua. Semoga yang khidmat ke beliau-beliau ini juga dengan kesadaran ya. Dan tidak usah beda-bedain ya, khidmat ke satu ke yang lain sama aja, ke saya sama aja. Jangan niatkan khidmat ke sosok, niatkan khidmat kepada orang yang mengajarkan ilmu Rasulullah SAW. Walaupun kami tidak pantas, tapi insya Allah kita punya garansinya sanad ilmu pengetahuan. Ya, semoga Allah Taala ridhoi majelis ini, terutama keluarga besar Riba, ya, keluarga besar Thariqah, ya, keluarga besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan bahkan tidak Ahlus Sunnah pun yang penting dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Rasulullah. Semoga semuanya mendapatkan nur dari Allah, syafaat dari Rasulullah SAW. Wa ala hadina wa likulli tasalih al-Fatihah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.